Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Haq rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada malam hari ini, malam ke-17 Ramadan, Allah SWT karuniakan kita sehat walafiat, panjang umur dan istiqomah dalam amal qiyamul lail pada malam hari ini. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, kekasih kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia, umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, berpegang teguh dengan syariatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong di dalamnya. Bapak Ibu hadirin, insyaallah pada malam ke-17 Ramadan yang berkenan menjadi imam pada malam hari ini Al-Mukarram Ustadz Ahmad Tarmidi. Alhamdulillah beliau telah mengimami sholat isya. Insyaallah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Bilal Ustadz Raihan. Kemudian untuk ceramah tarawih malam ini insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Ahmad Husairi Suhail MA. Alhamdulillah beliau telah hadir. Beliau akan menyampaikan tema agar doa terkabul. Kemudian pemasukan infak tarawih 6 April Rp1.767.000. Jumlah total keseluruhan dari awal Ramadan 29.367 juta rupiah. 29.367.000 rupiah. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah SWT membalas infak dan sedekah para jamaah dengan pembalasan yang berlipat ganda dan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Untuk kegiatan Masjid Baitul Haq, yaitu kegiatan cerita inspirasi Ramadan, akan dilaksanakan tanggal 15 April. Pesertanya remaja usia SMP SMA ke atas, mahasiswa. Mohon perhatian Bapak Ibu yang punya putra putrinya bisa ikut serta dalam acara kegiatan, mohon diikut sertakan. Kemudian kegiatan berikutnya baksos akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 16 April. Kegiatan baksos total pemasukan Rp17.200.000. Masih ada kekurangan, mohon segera diisi bagi bapak-bapak kesempatan untuk berinfak fisabilillah yang ditargetkan nanti akan dilaksanakan tanggal 16. Kemudian untuk kegiatan berikutnya i'tikaf Ramadan insyaallah akan dimulai hari Selasa malam Rabu 11 April malam ke-21 Ramadan. Infak untuk kegiatan sahur dan buka puasa target 83 juta, pemasukan 21 juta, 61 juta. Kekurangannya kurang lebih 21 juta. Mari kita penuhi dengan berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk berinfak
memenuhi target 83 juta untuk kegiatan buka bersama dan sahur. Demikian pengumuman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya sedikit peringatan dan himbauan kepada anak-anak supaya mengikuti kegiatan dengan tertib, tidak gaduh. Mohon Bapak Ibu yang ada di sekitar anak-anak mohon membantu anak-anak supaya bisa mengkondisikan ibadah, bisa khusyuk, tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Pada Ar-Mukarram kita bersama, mari tafadhol masykurah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti punya keinginan, kita punya harapan. Setiap kita pun pasti punya cita-cita. Ada keinginan-keinginan kita yang dalam waktu dekat, ada juga keinginan-keinginan kita dalam waktu yang jauh atau panjang. Ada yang kita berharap keinginan itu berkaitan dengan diri kita, keberhasilan, kesuksesan studi anak-anak kita, keberkahan bisnis dan usaha kita, kemudahan seluruh urusan kehidupan kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang belum menikah, tentu berharap untuk mendapatkan jodoh suami atau istri yang soleh atau solihah. Atau yang mungkin sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, berharap mendapatkan momongan, mendapatkan anugerah dari Allah berupa anak zurriyah thayyibah dan lain sebagainya. Termasuk tentu sebagai anak bangsa, kita pun punya keinginan untuk kebaikan umat bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, seluruh keinginan kita itu, inilah saatnya kita tumpah ruahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang salah satu karakteristiknya adalah dikenal sebagai syahrud du'a. Ramadan ini tidak hanya Allah wajibkan kita puasa, tidak hanya Allah wajibkan kita qiyam Ramadan atau melaksanakan qiyam Ramadan, tetapi di antara khasais, karakteristik bulan yang mulia ini adalah dikenal dengan bulan terkabulnya doa. Maka inilah saat yang tepat, jangan disia-siakan dari waktu ke waktu, hari ke hari. Sepanjang kita puasa, menjelang buka, malam, di waktu-waktu sahur, selama berada di bulan suci Ramadan inilah doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis sahih, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watus shaim,
doa orang yang berpuasa. Selain doa musafir, doa orang yang dizalimi, dan salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Ada beberapa versi riwayat doa orang yang berpuasa hingga berbuka, atau ada riwayat doa orang yang puasa ketika berbuka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, begitu strategisnya, begitu pentingnya kita sebagai orang yang berpuasa di bulan yang mulia ini dikabulkan doa. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kepada kita tentang kewajiban puasa Ramadan dan hukum-hukum adab yang berkaitan dengan puasa Ramadan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Di tengah-tengah itu begitu pentingnya tentang doa di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sisipkan di tengah-tengahi penjelasan itu tentang ayat yang berbicara tentang terkabulnya doa, yaitu ayat yang tadi saya baca, ayat 186 surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku dekat dengan kita hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah tidak sekedar dekat dengan kita, tetapi Allah menjamin ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan permohonan hambaku yang memohon kepadaku, yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku. Faliyastajibuli, maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allam yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyisipkan di tengah-tengah penjelasan tentang kewajiban puasa dan hukumnya, Allah tidak menyisipkan penjelasan tentang pentingnya salat. Allah tidak menyisipkan tentang pentingnya zakat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyisipkan penjelasan tentang pentingnya haji atau umrah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat tentang doa. Bahkan ayat ini ayat yang menjamin bahwa doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menjelaskan bahwa ketika ayat ini turun, diawali pertanyaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi? Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita, Rabb kita itu dekat sehingga kita cukup munajat, panggil dengan pelan-pelan, ataukah Rabb kita, Tuhan kita itu jauh sehingga kita perlu memanggilnya dengan keras? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian diam. Fa anzalallahu hadhil ayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah menjamin bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya, sehingga apapun yang diminta oleh hambanya dengan sungguh-sungguh pasti akan dikabulkan. Al-Imam Ibnu Katsir dan sebagian ulama tafsir meriwayatkan dari riwayat yang lain, Ibnu Juraid dari Atha meriwayatkan sebuah riwayat ketika turun ayat Ud'uni fastajib lakum, mintalah kepadaku maka aku pasti akan kabulkan. Ketika turun ayat ini ada seorang bertanya, fi ayyi sa'ah nad'u? Kira-kira pada waktu apa kita pantas untuk memohon berdoa kepada Allah? Siang? Malam? Di waktu-waktu apa? Ada yang bertanya untuk memastikan bahwa Allah
menjamin, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Fanazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat ini yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan waktunya kapan Allah akan mengabulkan, tetapi Allah menjamin, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan kapan saja hambaku berdoa dan memohon kepadaku dengan sungguh-sungguh. Ini artinya ma'asyiral muslimin, jaminan dari Allah ketika kita berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Apatah lagi ketika kita berada di bulan terkabulnya doa. Maka waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari di bulan Ramadan ini adalah hari, bulan yang dipastikan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi", sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, da'watan la turad, dia punya senjata pamungkas. Orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan ini adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Lalu bagaimana agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mengatur syarat terkabulnya doa. Bahwa Allah menjamin doa kita akan dikabulkan oleh Allah, tetapi ternyata itu tidak gratis. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi supaya kita menjadi orang yang pantas, layak untuk dikabulkan doa kita, sehingga semua keinginan, harapan, cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di dalam ayat ini Allah menyampaikan dengan singkat dua syarat. Yang pertama, falyastajibuli, yaitu hendaknya hamba-hambaku yang berdoa itu memenuhi perintahku. Allah meringkas dengan kata istijabah, yaitu kesungguhan kita merespon apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu lalu kita lakukan, maka ini menjadi terkabul doa kita. Bagaimana kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Rabbul Alamin, sementara pada saat yang sama kita durhaka dan maksiat kepadanya. Bagaimana kita meminta kemudahan, keberhasilan, keberkahan bisnis, urusan pekerjaan kita, sementara pada saat yang sama kita melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana kita meminta permohonan kita agar rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, urusan-urusan kita diberkahi oleh Allah. Kita minta beberapa permintaan agar dikabulkan Allah, sementara pada saat yang sama ada larangan-larangan Allah yang kemudian kita langgar, tidak kita patuhi, tidak kita tinggalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantaranya mewanti-wanti, mewarning kepada kita agar doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana kita merespon panggilan dan perintah Allah, di antaranya kita jauhi larangan-larangan Allah. Salah satu yang menghalangi doa kita terkabul adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram, mendapatkan dari penghasilan yang haram, haram zatnya atau haram memperolehnya. Di dalam hadis di Arba'in An-Nawawiyah, hadis panjang ketika Nabi menjelaskan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib, sesungguhnya Allah itu maha bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Lalu Nabi menyebut, memberikan contoh real mereka-mereka yang harusnya terkabul doanya, tidak ditolak doanya,
tetapi ada penghalang yang menjadikan doanya ditolak. Fadzakar rajul, lalu Nabi menyebut seseorang yang sedang musafir. Di dalam hadis yang lain, doa orang yang musafir termasuk salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Lalu datang seorang musafir, rajulun asy'ath, rambutnya kusut, akhbar, berdebu. Maklum, bepergian pada zaman dulu tidak seperti sekarang dengan kendaraan ber-AC, alat transportasi yang nyaman. Dulu akhbar, berdebu, kemudian pakaiannya kusut, lusuh. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, menengadahkan kedua tangannya. Yang harusnya doa orang musafir dikabulkan oleh Allah, tetapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ketika dia menengadahkan kedua tangannya, menangis, meminta kepada Allah, lalu kata Nabi, bagaimana dikabulkan? Yang dimakan haram, yang diminum haram, dia disuapi dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sebagai penghalang terkabulnya doa. Falyastajibuli. Minta doanya dikabulkan Allah meskipun di bulan yang terkabulnya doa, puasa Ramadan, tapi dia meninggalkan sholat tanpa merasa dosa. Bagaimana kemudian doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, syaratnya wal yu'minu bi, yaitu hendaknya kita beriman kepada Allah. Maksudnya kita yakin ketika kita berdoa semata-mata ini ibadah kepada Allah, dan kemudian kita yakin Allah akan mengabulkan. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Sebab ada orang yang ragu-ragu dalam berdoa. Makanya Rasulullah SAW melarang dalam petunjuknya, dalam hadis sahihnya. Di antaranya kita dilarang dalam berdoa itu minta kepada Allah, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau mau. Menambah atau mengikat dengan jika engkau mau ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin Allah mengabulkan. Atau di dalam hadis sahih Nabi menyampaikan bahwa doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah malam ya'jin, selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa itu? Seseorang merasa sudah sering berdoa, da'autullah falam yastajib li. Aku sudah sekian lama, sekian kali, sekian banyak berdoa kepada Allah, tapi Allah cuek, tidak pernah mengabulkan. Lalu fayastahsir, lalu dia merasa kecewa dan akhirnya ditinggalkan ibadah yang mulia ini. Maka ini juga termasuk yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya berdoa untuk hal yang dosa. Berdoa untuk hal yang dosa atau memutus silaturahim. Ini juga disebutkan dalam hadis, termasuk yang akan menghalangi seseorang dikabulkan doanya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Yakin bahwa doa kita dikabulkan. Bagaimana kalau kemudian ternyata memang tidak dikabulkan? Yakinlah. Di dalam hadis sahih Nabi menyampaikan, ada yang dikabulkan cash and carry, apa yang kita minta langsung diwujudkan oleh Allah, cash, terkabul. Entah berapa hari, entah berapa bulan, entah berapa tahun, terkabul doa itu. Tapi ada juga kata Nabi dalam hadis sahih, ditabung buat kebaikan kita di akhirat. Jadi tidak ada yang muspro, tidak ada yang rugi. Kita yakin Allah mengabulkan dan kita penuhi syarat-syarat itu. Maka kalau belum terlihat di dunia, yakinlah itu akan menjadi tabungan kita. Dan yang ketiga, boleh jadi bentuk terkabulnya doa itu diselamatkannya kita dari keburukan. Harusnya seseorang dengan kecelakaan yang seperti itu, harusnya dia sakit parah, ternyata dia selamat. Boleh jadi itu diantaranya karena doa yang dikabulkan Allah. Kita diselamatkan, dilindungi Allah dari keburukan, itu juga bagian
dari cara Allah mengabulkan doa kita. Semoga di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allah memberkahi kehidupan rumah tangga kita, memberkahi kehidupan ekonomi kita, memberkahi kehidupan sosial kita, memberkahi kehidupan berbangsa bernegara kita. Semua urusan kita dimudahkan Allah, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan kita diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو